Warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ulil amri, memang ulama adalah ulil amri. Ma'ruf di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri dari kalian, pemegang urusan dari kalian. Kemudian apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir, yang demikian itulah yang terbaik dan paling bagus kesudahannya. Tinggal dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Jarir, bahwasanya para ulama memang berselisih pendapat apakah ulil amri itu ulama ataukah umara, dan dua-duanya adalah betul. Karena apa? Beberapa dalil menunjukkan itu. Ulil amri ada dari kalangan ulama, ada dari kalangan umara. Tapi dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in setelah membahas masalah itu, beliau mengingatkan, dan bahkan Imam Ibnu Katsir juga telah mengisyaratkan yang seperti itu. Ati'ullah ini ketaatan secara mutlak. Makanya ada fi'ilnya di situ. Demikian pula ati'ur rasul, ketaatan rasul juga mutlak. Tapi ketika menyebutkan ulil amri, tidak menyebutkan ati'u. Maka ini isyarat yang sangat jelas bahwasanya ketaatan ulil amri ini tidak mutlaqah. Tetapi mereka ditaati selama isinya itu mengikuti Allah dan Rasul-Nya, selama memerintahkan pada yang ma'ruf, seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih dari Ali bin Abi Thalib, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Tatkala ulil amri waktu itu di dalam pasukan, yaitu Abdullah bin Hudzafah, tatkala dibuat marah oleh para anggota pasukan, beliau menyuruh untuk mereka mengumpulkan kayu bakar, kemudian memasukkan diri mereka ke dalam api. Rasulullah mengatakan, setelah sampai di Madinah, kemudian mereka lapor ke Rasul. Rasul mengatakan seandainya mereka masuk ke dalam api itu, mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ini menunjukkan ketaatan pada ulil amri tidak mutlaqah, tetapi hanya dalam perkara yang ma'ruf. Lalu bagaimana kita tahu itu ma'ruf, itu mungkar? Apakah asal mengekor saja? Tentunya tidak. Tetapi lihat apa hujahnya. Makanya para ulama salaf, bukan ulama sekarang semata, ulama salaf sudah mengingatkan bahwasanya kita dilarang untuk taklid, tapi ambil dari mana mereka mengambil. Thayyib. Abu Hanifah sudah mengatakan tidak halal bagi siapapun mengambil kalam kami sampai dia tahu dari mana kami mengambil. Jadi tahu bagaimana pendalilannya. Bukan asal mengekor dengan alasan oh dia rasikhuna fil ilm, oh dia ulil amri, dan seterusnya. Tayyib. Makanya setelah itu Allah mengatakan fa'in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul. Kemudian jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikan pada Allah dan Rasul. Allah tidak mengatakan kembalikan pada Allah dan Rasul dan ulil amri. Allah dan Rasul. Yang mau bantah, yang mau tidak terima, yang memilih untuk emosional, fanatik pada ulama, terserah. Tapi Allah sudah mengatakan itu. Kembalikan pada Allah dan Rasul. Baik. Kalau terjadi perselisihan, jangan kemudian dengan alasan, oh kami ulil amri, kalam kami itulah yang pasti tepat. Datangkan hujahnya, karena kalam tidak diterima dengan semata-mata besarnya nilai kalian, tapi dilihat dari hujah kalian. Kalau tak, bagaimana kita akan membebaskan diri dari kalam para salaf yang menukilkan firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Yang ayat ini dipakai untuk membantah ketaklidan, karena Allah membicarakan ini terkait dengan taklidnya para ahli kitab. Mereka menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain Allah. Para ulama salaf menggunakan ini sebagai dalil tentang haramnya taklid. Maka untuk membuktikan kalian tidak minta ditaklidi, datangkan hujah kalian ketika mengatakan fulan sunni, fulan salafi, atau fulan mubtadi, atau fulan tidak boleh dihisbikan. Datangkan hujahnya. Bukan sekedar ikutlah kami karena kami rasikhun. Bukan macam itu. Apakah dulu kalian mengajari seperti itu ketika
Kalian mengajak kami untuk perang melawan Syekh Rabi, melawan Muhammad bin Abdullah Al-Wasabi, melawan Ubaid Jabiri. Kalian mengajari taklid kah? Taklid pada ulama besar? Tak, bahkan kalian mengajari kami untuk bahwasanya ulama besar bukan hujah, ulama bukan dalil. Tapi lihat hujah, lihat dalil. Kenapa sekarang berubah situasinya? Dengan alasan ulama lebih tahu, ulama lebih tahu. Mana kalam seperti ini ketika memerangi ulama yang lebih besar dari kalian? Kenapa dulu kalam seperti ini diperangi? Tapi kenapa sekarang justru kalam inilah yang didengung-dengungkan, bukan lihat hujah. Ya, memang kami kan paling tak bagus kalimatnya kalau ya kami memang ulama. Kalau memang kalian mengklaim diri kalian ulama, bilang kami memang ulama, tapi kami bukan hujah. Jadi kalian lihat hujah kami, lihat kekuatan hujah kami. Ya, engkau sudah menulis buku hujahmu sebanyak ini, tapi terbatalkan. Hujah halaman ini terbatalkan dengan hujah ini. Hujah halaman kedua terbatalkan dengan hujah yang begini. Jadi pembatalannya bukan karena kebesaran kami, tetapi karena memang hujahmu kalah dibanding hujah yang ini. Kan enak seperti itu. Tapi mana bukti praktek yang seperti itu? Yang ada justru ikutlah kami lebih besar, kami rasikhun. Apakah seperti ini yang diajarkan? Kenapa enggak sejak dulu sekalian ketika melawan Syekh Rabi kalian bilang macam itu? Jangan ikut Syekh Rabi, ikut kami aja, kami rasikhun fil ilm. Jangan ikut Syekh Rabi, ikut kami aja karena kami ulama besar. Kenapa enggak sekalian macam itu di waktu itu? Kenapa justru kami diajari untuk teguh di atas dalil dan tidak ikut semata-mata istilah ulama besar? Kenapa prinsip dan prakteknya lain-lain? Apakah seperti ini yang layak ditaklidi sampai separah ini di bulan-bulan ini? Wallahul musta'an. Baik. Apalagi kalau kemudian dikatakan waliul amr hanya satu, mana dalil waliul amr hanya satu di dunia ini? Misalkan kan, tahu-tahu semuanya mengajak ke waliul amr hanya satu. Teorinya waliul amr banyak, tetapi prakteknya waliul amr hanya satu. Mana dalilnya? Apakah seperti ini dianggap menghina ulama? Ataukah orang yang mengatakan ini menghina ulama sebenarnya dia hanyalah orang yang fanatik pada ulama? Apakah seperti itu ajaran salaf? Mana datangkan ayat Quran dan hadis yang mendukung sikap taklid yang separah itu dan sikap fanatik yang separah itu? Allahul musta'an. Kenapa gaya-gaya seperti ini tidak dimunculkan ketika kita dulu diajari untuk memerangi, melawan Syekh Rabi atau Muhammad bin Abdullah Al-Wasabi ataupun ketika melawan Ubaid Al-Jabiri? Kenapa gaya seperti ini tidak ditampilkan waktu itu? Apakah manhaj memang berubah-ubah? Atau praktek manhaj memang berubah-ubah? Atau bagaimana? Allahul musta'an. Inikah agama yang jujur? Seperti inikah cara beragama yang jujur? Ikut dakwah salafiyah yang jujur? Seperti inikah? Kalau seperti ini kualitinya, terserah. Memang ternyata seperti itulah dakwah salafiyah sebenarnya. Kalau seperti itu terserah kalian. Kami ingin ikut salaf yang betul. Wallahul musta'an walhamdulillahi rabbil alamin.